Selamat datang di tempat di mana cerita tidak selalu memiliki jawaban. Di sini, kita tidak hanya mendengar kisah. Kita masuk ke dalamnya, cerita tentang manusia, tentang luka yang tersembunyi, tentang sosok yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Matikan lampu, gunakan headset, dan biarkan imajinasimu bekerja, karena malam ini kamu tidak hanya akan mendengar cerita, kamu akan merasakannya. Kita masuk ke dalam halusinasi cerita ini, dan jangan lupa fokus. Namanya Reiki Mura, setidaknya itu yang ia katakan padaku. Aku pertama kali melihatnya di sebuah kafe kecil, sudut kota yang jarang orang tahu. Ia duduk sendiri, minum teh hangat, menatap hujan seperti sedang menunggu seseorang. Tapi tidak ada yang datang. Aku tidak tahu kenapa aku memperhatikannya. Mungkin karena ia terlihat terlalu tenang, atau mungkin karena ia tidak pernah menyentuh ponselnya. Di zaman semua orang sibuk dengan layar, Ray hanya melihat jendela. Hari itu, aku memberanikan diri menyapanya. Sendiri. Ia tersenyum. Aku selalu sendiri. Di jawaban yang sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Kami mulai sering bertemu, selalu di tempat yang sama, jam yang hampir sama. Ray banyak bercerita tentang masa kecilnya yang sunyi, tentang kota yang membuatnya lelah, tentang cinta yang pergi tanpa alasan. Tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap kali aku bertanya detail kecil, nama kantor tempat ia bekerja, alamat apartemennya, nama sahabatnya, ia selalu mengganti topik, seolah detail itu tidak pernah ada. Jawaban yang sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Suatu malam hujan turun lebih deras dari biasanya, kafe hampir tutup, lampu mulai diredupkan. Aku ke toilet sebentar. Saat kembali, Ray sudah tidak ada, cangkir tehnya masih hangat. Aku bertanya pada barista, perempuan yang duduk di sini tadi, kemana? Barista itu mengerutkan kening. Mas duduk sendirian dari tadi. Aku tertawa kecil, maksudnya yang rambut hitam panjang. Barista itu menatapku lama. Mas nggak sama siapa-siapa. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin dia memang pergi cepat. Mungkin barista tidak memperhatikan. Tapi sesuatu membuatku gelisah. Aku membuka ponselku, mencari foto Ray yang pernah kuambil diam-diam. Tidak ada. Padahal aku yakin pernah memotretnya. Aku chat CCTV cafe lewat kenalan pemiliknya di rekaman itu. Aku memang duduk di meja itu, sendirian, berbicara tersenyum, seolah ada seseorang di depanku. Tapi kursi itu kosong. Aku mencari nama Reiki Mura di media sosial, tidak ada. Aku mencoba berbagai ejaan, tidak ada. Aku kembali ke kafe setiap hari, selama seminggu. Ia tidak pernah muncul lagi, sampai suatu sore, barista yang sama mendekatiku. Mas sering duduk sendiri sambil ngomong sendiri, Mas nggak apa-apa. Kalimat itu membuat dunia terasa retak. Aku mencari nama Reiki Mura di media sosial, tidak ada. Aku mencoba berbagai ejaan, tidak ada. Aku kembali ke kafe setiap hari, selama seminggu. Ia tidak pernah muncul lagi, sampai suatu sore, barista yang sama mendekatiku. Mas sering duduk sendiri sambil ngomong sendiri, Mas nggak apa-apa. Kalimat itu membuat dunia terasa retak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Potongan-potongan percakapan terulang di kepalaku. Aku selalu sendiri. Tidak semua orang benar-benar ada. Kamu yakin kamu melihatku? Tunggu. Ia pernah mengatakan kalimat terakhir itu. Tapi saat itu, aku mengira ia bercanda. Aku membuka kembali jurnal lamaku, dan di sana, aku menemukan sesuatu. Tulisan tangan lama, nama, Reiki Mura. Tanggal, 3 tahun lalu, catatan kecil di bawahnya, kepribadian yang muncul saat aku tidak sanggup menghadapi dunia. Tanganku gemetar. Reiki Mura bukan seseorang yang kutemui. Reiki Mura adalah seseorang yang kubuat. Ia adalah versi diriku, yang bisa menangis tanpa malu, yang bisa berkata jujur, yang bisa mengakui lelah saat aku tidak sanggup menjadi lemah. Ray yang mengambil alih. Ia bukan hantu, bukan ilusi biasa. Ia adalah bagian dari diriku yang selama ini kutolak.
dan ketika aku mulai menerima rasa sakitku sendiri, Rei tidak lagi dibutuhkan. Itulah kenapa ia menghilang. Rei Kimura bukan seseorang yang kutemui, Rei Kimura adalah seseorang yang kubuat. Beberapa minggu setelahnya, aku kembali ke kafe, duduk di meja yang sama, sendiri. Hujan turun lagi, dan di jendela kaca, aku melihat pantulan seorang perempuan duduk di depanku, rambut hitam panjang, tatapan tenang. Aku membalikkan badan, kursinya kosong, saat aku menoleh kembali ke kaca. Pantulan itu tersenyum, dan berbisik tanpa suara, aku tidak pernah pergi. Rei tidak lagi dibutuhkan. Itulah kenapa ia menghilang. Apakah Rei benar-benar kepribadian lain? Apakah narator mengalami gangguan psikologis? Apakah Rei masih ada? Apakah sebenarnya Rei yang asli dan narator yang ilusi? Sobat Senyap, cerita berikutnya ingin aku buat dari kalian. Tulis di kolom komentar judul cerita yang kamu inginkan, topiknya tentang apa, dan asal kota kalian. Cukup judul dan topiknya saja ya. Pilih cerita yang paling relate dengan kehidupan di sekitar kalian, tentang keluarga, cinta, kehilangan, pertemanan, atau hal yang pernah kamu alami diam-diam. Siapa tahu cerita selanjutnya adalah kisah dari kotamu. Jangan lupa like and subscribe ya Sobat Senyap. Sobat Senyap, jangan langsung pergi, coba diam sebentar, rasakan lagi setiap kalimatnya. Jika ada bagian yang terasa aneh atau membuatmu bertanya-tanya, putar kembali satu kali lagi, karena beberapa cerita tidak akan terbuka hanya dengan sekali dengar. Kadang jawabannya tersembunyi di kalimat yang kamu anggap biasa.